Film dengan judul Red Blood Rescue yang rilis di tahun 2025 akan menceritakan kisahnya. Belakangan marak terjadi kasus anak hilang berturut-turut. Menurut penyelidikan, kasus ini berkaitan dengan sekelompok kekuatan bersenjata yang tidak diketahui. Dan inilah dia Red Bull Rescue 2025. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan pemeran utama kita. Kita sebut saja namanya Samsung, pergi menemui seorang informan bernama Asep. Di mana tujuan Samsung menemui Asep untuk mencari tahu keberadaan anak gadisnya yang hilang diculik. Dan setelah mendapatkan foto pria penculik anaknya serta informasi lokasi para penculik itu pun, Samsung langsung bergegas ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi yang bertempat di sebuah gedung tarung bebas, Samsung langsung menghampiri pria yang ada di foto untuk menanyakan keberadaan gadis yang telah ia culik yang tak lain adalah anak Samsung. Namun si penculik malah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Samsung. Sehingga jangan salahkan Samsung jika rahang kalian miring dan... Si penculik yang terpojok mau tak mau langsung mengantarkan Samsung ke salah satu anak gadis yang tersekap. Awalnya Samsung yakin jika gadis itulah anaknya karena sama persis dengan pakaian anaknya saat diculik lalu. Namun itu bukanlah anaknya. Meskipun begitu, Samsung tetap membebaskannya dan menyuruh anak itu agar kabur dari sana. Tapi tiba-tiba... Samsung yang diselimuti rasa amarah pun mendesak si penculik agar membuka mulut tentang di bawah naungan siapakah engkau bekerja sampai nekat menculik anak-anak yang tak bersalah. Si penculik itu pun menjawab jika ia dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang disebut sebagai Ular Merah. Dia bernama Detektif Lee yang sedang menjalankan misi memata-matai sekelompok organisasi yang dicurigai sebagai pelaku penculikan anak yang sedang marak terjadi belakangan ini. Kemudian kita akan diperatkan dengan seorang pengusaha kaya raya bernama Jack sedang berpidato tentang rasa simpatinya terhadap semua anak-anak di belahan dunia yang terdampak kemiskinan yang perlu diperhatikan, di mana ia akan menyumbangkan uangnya sebanyak $1 juta untuk diberikan kepada yayasan amal. Di dalam pidatonya itu, ia sangat salut dan memuji-muji ketua polisi bernama Chia yang dikenal jujur, adil bermasyarakat, dan yang terpenting adalah tidak menerima sogokan. Samsung yang tak tahu kemana ia akan mencari anaknya serta sedang mengalami luka di bahunya akibat perkelahian tadi, langsung menghubungi Asep untuk meminta tolong agar mencari tahu tentang organisasi Ular Merah. Entah sebahaya apa organisasi itu, Asep langsung mematikan teleponnya setelah tahu penculik anak Samsung berkaitan dengan Ular Merah. Singkat kisah, malam pun tiba. Detektif Lee kemudian menemui atasannya yang tak lain adalah Komandan Chia untuk menyampaikan kecurigaannya terhadap tempat tarung bebas yang tadi didatangi oleh Samsung. Jika tempat itu ada sangkut pautnya dengan kasus penculikan anak, sebab tadi ia mendengar suara tembakan. Namun Komandan Chia malah memarahi Detektif Lee karena memecahkan sebuah kasus tidak bisa mengandalkan analisa yang tidak disertai dengan bukti. Mereka yang saat itu sedang berada di rumah pengusaha Jack. Detektif Lee tak sengaja mendengar Jack sedang memarahi salah satu anak buahnya mengenai seorang anak gadis yang diselamatkan oleh Samsung tadi yang berhasil kabur. Sehingga dari situlah terkuaklah sebuah fakta jika kasus penculikan anak yang sedang marak ada sangkut pautnya dengan Jack tersebut.
kembali ke Samsung. Tanpa ia sadari, gadis kecil korban penculikan yang ia tolong tadi, yang kita sebut saja Ana, diam-diam mengikutinya. Samsung pun menyuruh bocil ini untuk segera pergi karena sangatlah berbahaya jika ia mengikutinya. Namun Ana tetap kekeh untuk ikut karena ia tidak tahu lagi harus pergi kemana sebab dirinya hanya sebatang kara. Keesokan harinya, si pengusaha memanggil komandan untuk melaporkan bahwa saat ini ia telah kehilangan seorang putri angkatnya yang paling ia sayangi. Pada momen ini, si pengusaha meminta bantuan si komandan untuk mengusut siapakah yang telah berani menculik putri angkatnya tersebut. Kegagalan si gundul dalam menjaga anak-anak pastinya akan membawa petaka baginya. Dan itu terbukti ketika 3 orang asasin anak angkat pengusaha yang ia rawat sejak kecil sedikit memberi dia pelajaran. Mereka bernama Jin si kejam, Rose, dan Lisa. Bersamaan dengan itu, Ana terus saja mengikuti kemana Samsung pergi. Bukannya tidak mau diikuti, namun Samsung khawatir jika gadis kecil ini kekeh mengikutinya, maka ia akan terlibat dalam bahaya yang lebih besar lagi. Tak lama setelah itu, datang seorang gadis yang tak lain adalah Rose, di mana tujuan Rose menghampiri mereka hanya ingin mengambil kembali bocil tersebut. Namun firasat Samsung mengatakan jika wanita itu merupakan salah satu dari pelaku penculikan putrinya, sehingga Samsu yang tak sadarkan diri langsung dibawa oleh Ana ke tempat tinggalnya yang merupakan bekas area taman bermainnya sudah tidak terpakai. Dengan telaten, Ana memberikan obat herbal yang ia racik dari dedaunan untuk mengobati Samsu. Mendapati Ana tertidur di sampingnya sambil memegang foto anak Samsung, membuat Samsung terharu dan langsung menyiapkan sarapan pagi bagi Ana. Untuk kesekian kalinya Samsung mendatangi Asep. Posisinya kali ini hampir dalam keadaan posisi buntu. Asep kembali mengingatkan pada Samsung agar tidak berurusan dengan organisasi ular merah karena itu sangatlah berbahaya. Namun Samsung lebih baik kehilangan nyawa daripada hidup dengan menanggung penderitaan atas kehilangannya putri tercintanya. Dengan berat hati, Asep pun mengatakan jika organisasi tersebut bukan hanya melakukan penculikan anak, tetapi juga menjual organ tubuh juga dari orang yang mereka culik. Mendengar hal itu membuat Samsung semakin gerah dan cepat atau lambat ia akan menyerang markas organisasi ular merah tersebut. Di sisi lain, Rose terlihat merenung dengan kebaikan Samsung yang memberikannya kesempatan hidup, di mana di sini mata hatinya mulai terbuka ketika Samsung menunjukkan tanggung jawabnya sebagai ayah. Karena dulu Rose hidup tanpa kasih sayang seorang ayah. Saat sedang merenung itu, tiba-tiba Lisa mendatanginya. Di sini terungkap jika Lisa dan Rose ternyata dulu anak sebatang kara yang dibesarkan oleh si pengusaha. Berpindah ke detektif Lee yang diberi instruksi oleh komandannya untuk mencari gadis di foto ini yang tak lain adalah Ana. Sejenak, Lee menunjukkan foto Samsung kepada si komandan yang pada saat ini ia mencurigai jika pelakunya adalah dia. Meskipun tabungan Samsung sudah habis, namun ia sangat puas karena barang yang diinginkannya sudah ada di hadapannya untuk menghancurkan organisasi ular merah. Namun Asep kembali mengingatkan untuk berhati-hati dan jangan sekali-sekali melibatkannya karena sekarang Samsung sudah menjadi buron para polisi. Ketika pulang, Samsung kaget karena tidak melihat keberadaan Ana di sana. Seolah trauma kehilangan orang tersayang masih menghantui, Samsung pun mencoba mencari Ana dan adegan mengharukan pun terjadi. Setelah traumanya perlahan hilang, Ana kembali mengingat peristiwa bahwa orang yang telah memakaikan baju ini kepadanya adalah wanita pengendara tempo lalu yaitu Rose. Sedangkan Rose sendiri hendak akan melakukan makan-makan bersama rekan dan juga si pengusaha.
ternyata si pengusaha adalah pemimpin organisasi ular merah. Ia sengaja mendirikan Yayasan AMA sebagai kamuflase bisnis biadabnya tersebut. 越来越漂亮，看。 Kebenaran akan si pengusaha adalah pimpinan ular merah, yaitu ketika ia menunjukkan foto Samsung telah mengajar salah satu anak buahnya. Dan untuk melampiaskan rasa kecewa atas kinerja bawahannya tersebut yang tidak becus, maka inilah yang ia lakukan. Acara makan-makan itu diakhiri dengan misi untuk menangkap Samsung sebelum para polisi lebih dahulu menangkapnya. Karena kalau polisi berhasil menangkapnya, maka tidak menutup kemungkinan kebusukan mereka akan terbongkar. Hadirnya Ana perlahan mengobati hati Samsung. Samsung pun dengan senang hati memasakkan makanan lezat serta memberikan Ana kejutan yang tak terduga. Berpindah ke Asep yang tiba-tiba didatangi oleh detektif untuk menanyakan orang yang tertera di dalam brosur DPO. Awalnya Asep berbohong jika ia tidak mengenal orang yang dicari oleh si detektif. Akan tetapi si detektif tidak dapat dibohongi dan terpaksa Asep pun mengatakan yang sebenarnya. Mengejutkan, ternyata Asep adalah seorang informan kepolisian. Bahkan si detektif mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan di Sasana Tinju terhadap seorang berkepala gundul yang kecurigaannya sementara tertuju pada Samsung, yang padahal pelaku sebenarnya adalah organisasi ular merah sendiri. Keesokan harinya, Samsung diajak bertemu oleh Asep untuk membicarakan hal penting, yaitu Samsung harus lebih waspada karena jejaknya sebagai DPO sudah mulai terendus dan ya, Asep terpaksa melakukan hal ini karena ia adalah seorang informan kepolisian. Awalnya si detektif ingin menangkap Samsung, akan tetapi setelah ia menjelaskan bahwa Samsung sebagai sosok ayah yang kehilangan putrinya yang diculik oleh organisasi ular merah, sehingga hal itu membuat si detektif tersadar kemungkinan kecil jika Samsung adalah sebagai dalam pelaku penculikan anak. Bahkan ketika mendengar organisasi ular merah, si detektif langsung mengajak Samsung untuk bekerja sama mengungkap kejahatan organisasi tersebut. Sementara itu para organisasi ular merah menculik gadis-gadis kecil tak berdosa, dan di sana terlihat si bos yang sangat senang karena semakin banyak anak yang ia dapatkan, sehingga hal itu membuat mereka semakin banyak cuan yang akan mereka terima. Si bos pun lalu menyuruh para anak buahnya untuk segera berpindah dari lokasi tersebut karena sepertinya para polisi sudah gercep menyelidiki kasus ini. Karena kalau gambar ular merah di dinding isinya mereka, maka sudah pasti mereka semua akan ditangkap. Dan satu lagi, si bos langsung memerintahkan 3 assassin terbaiknya untuk segera mencari Ana karena ternyata gadis kecil itu memiliki organ langka yang dicari untuk dijual pada mafia terkaya internasional. Sikap berontak mulai ditunjukkan oleh Rose pada bosnya, namun si bos memilih tenang karena Rose merupakan salah satu anak buahnya yang paling berkompeten. Sementara itu, 2 orang bawahan si detektif yang ditugaskan untuk menjaga kediaman Samsung dan Ana karena ditakutkan para komplotan ular merah akan datang menyerang. Sedangkan Samsung sendiri, ia terpaksa harus meninggalkan Ana untuk melanjutkan misinya mencari anak kandungnya tersebut. Sementara itu, Rose sedang mengendap-endap masuk ke ruangan si bos untuk menyalin semua bukti kejahatan si bos ke dalam salah satu flash disk. Sayangnya, aksinya itu dilihat oleh rekannya. Sudah diduga, Rose langsung menelpon si detektif untuk mengatakan jika ia mempunyai bukti kejahatan pimpinan ular merah. Jika kasus ini cepat terungkap, maka temuilah dia di dekat taman bermain tempat di mana ia bertemu dengan Samsung. Kedua polisi yang berjaga ternyata sudah tewas dibantai oleh 2 assassin si bos. Di sana, Jin hampir saja menembak Rose di tempat tersebut. Namun tanpa diduga, Lisa tiba-tiba berpihak pada Rose dan inilah yang terjadi. Sayang 1000 kali sayang, pada aksi tersebut Lisa harus merenggang nyawa saat akan menyelamatkan Rose.
Suara tembakan membuat Samsung kembali ke tempat dan mencari sumber suara tersebut. Melihat kegaduhan ini terjadi, membuat Samsung cemas dan memanggil-manggil nama Ana yang beruntung ia masih selamat. Karena pistol yang digunakan untuk menghabisi dua rekan polisi ada di tangan Samsung, maka pada detik itu sempat terjadi sedikit kesalahpahaman, sehingga terpaksa Samsung menggunakan Rose sebagai sandera untuk melarikan diri. Di kantor kepolisian, si detektif dimarahi habis-habisan oleh si komandan karena bertindak di luar perintahnya. Alhasil, si komandan akan melaporkan si detektif ke kantor pusat untuk diberi sanksi. Namun di sini, Asep yang sebagai informan itu tiba-tiba mendapatkan informasi penting yang mampu mengungkap bahwa sosok pemimpin ular merah tak lain adalah pengusaha Jack, dan itu langsung dikatakan pada si komandan. Sementara Samsung tahu jika Rose ternyata terjebak dalam penculikan putri tercintanya. Dengan penuh emosi, ia menodongkan senjata pada Rose. Namun Rose hanya bisa pasrah sambil menyerahkan flash disk bukti kejahatan pimpinan ular merah. Tak baik menyimpan dendam pada orang yang hendak bertobat, maka Samsung memberikan kesempatan pada Rose untuk mengatakan di mana posisi putrinya sekarang berada. Rose pun langsung menghubungi si bos dan langsung memberikannya pada Samsung. Dalam percakapan ini terdengar bahwa jika putri Samsung ingin selamat, maka serahkan Ana sebagai penggantinya dan jangan coba-coba melibatkan polisi dalam masalah ini. Selesai menelpon, Rose dan Samsung baru menyadari jika Ana sudah tidak ada di sana. Apakah Ana diculik lagi? Ternyata ini jawabannya. Ana diam-diam menyerahkan dirinya pada organisasi ular merah. Karena Ana sempat mendengar jika putri Samsung ingin selamat, maka Samsung harus menyerahkan Ana. Karena saking sayangnya Ana kepada Samsung, maka ia rela melakukan hal ini. Samsung dan Rose pun langsung bertindak cepat mendatangi markas ular merah, sehingga inilah yang terjadi. Saking banyaknya anak buah si Jack, Rose langsung menyuruh Samsung untuk segera masuk ke dalam untuk menyelamatkan Ana. Sedangkan Rose sendiri akan menahan gempuran musuh dari luar yang membuat Rose tewas saat berduel dengan Jin. Sampai akhirnya Samsung berhasil menerobos ke tempat di mana Ana akan diambil organ dalamnya. Namun saat ia akan hendak menyelamatkan Ana, tiba-tiba bos Jack secara sembunyi-sembunyi menembak kaki Samsung yang membuat Samsung tak bisa berbuat banyak. Ia juga mengatakan jika putri Samsung sudah tewas dan organnya sudah terjual. Mendengar hal itu membuat Samsung semakin murka, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika si bos akan menghabisi Samsung, tiba-tiba bos Jack tewas terbunuh oleh para polisi yang datang tepat waktu. Dan di sini terdapat adegannya mengandung bawang di mana Ana meminta maaf pada Samsung tentang dirinya yang gagal menyelamatkan putri kandung Samsung. Mendengar itu membuat Samsung tak bisa lagi menahan air matanya saat mengetahui ketulusan Ana yang rela mengorbankan dirinya demi putri kandung Samsung. Di akhir film, si detektif akhirnya mendapatkan kenaikan pangkat setelah berhasil mengungkap kasus besar yang terjadi di kotanya. Sedangkan Ana kini mendapatkan keluarga baru karena ia resmi diadopsi oleh Samsung. Tamat. 彼らの土地をジオジオに支配していく